Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Seni Barokah Tani. Nah, sahabat Tani, alhamdulillah buku ini baru nyampe tadi sore. Ini prosesnya minggu kemarin itu ISBN-nya baru selesai. Berikutnya oleh penerbit dicetak dan tadi saya baru datang dan ini buku merupakan budidaya cabai metode SBT Seni Barokah Tani yang dimana buku ini bisa menjadi acuan, bisa menjadi panduan bagi sahabat tani semua dari segi menanam cabai budidaya cabai entah itu cabai rawit, cabai merah keriting atau cabai merah besar, khususnya untuk para petani pemula yang belum pernah menanam cabai, ingin menanam cabai atau berniat menanam cabai, bisa menggunakan panduan dari buku ini atau bisa menjadikan buku ini sebagai panduan atau acuan dari segi budidaya atau menanam cabai tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan dari sahabat ini semua mungkin apa yang menjadi perbedaan dari buku yang kemarin. Nah, untuk buku yang kemarin, yang pertama ini solusi petani ini arahnya lebih khusus ke arah insektisida maupun fungisida. Karena di sini lebih banyaknya dari segi perolingan insektisida fungisida dan pengendalian dari hama maupun patogen penyakit dari insektisida fungisidanya lebih banyak racikannya dan mode of action ada di sini. Jadi istilahnya sekali lagi lebih komplitnya ke arah insektisida fungisida. Sedangkan buku yang kedua ini lebih ke arah perawatan. Entah itu dari awal, sebenarnya dari awal dari persemaian, pengolahan lahan dan dari segi misalkan dari segi jadwal pemupukan, jadwal penyepraian itu ada di sini keseluruhannya. Nanti saya sedikit akan bahas dari buku ini dari daftar isinya. Nah, sekali lagi buku ini keduanya sebenarnya satu paket. Nah, walaupun di sini ada dari segi perolingan insektisida, perolingan fungisida, ada juga pengendalian hama maupun patogen penyakit ada di sini, tapi tidak terlalu komplit, tidak terlalu komplit. Nah, bila mana di lahan sahabat tani semua, saat sahabat tani semua sedang melakukan istilahnya perawatan pada tanaman cabainya menggunakan panduan dari buku ini ada kendala pada hama maupun patogen penyakit yang tidak ada pada buku ini. Nah, maka solusinya ada pada buku pertama, ada pada buku ini. Solusinya di sini. Jadi sekali lagi buku ini istilahnya satu paket yang saya rekomendasikan sahabat ini memiliki kedua buku ini sebagai acuan atau panduan dari budidaya tanaman cabai, entah itu CRM, CMB maupun CMK. Itu rekomendasi dari saya. Nah, di sini sedikit saya akan bahas dari buku yang baru ini. Ini tebal, sahabatnya bisa melihat. Ini bukunya tebal. Nah, halamannya ada 258 halamannya. Kalau buku yang pertama ini tipis, halamannya ada hanya 118 saja. Nah, sedangkan buku yang ini, yang kedua ini tebal 158 dan terlebih ada 200 halaman dari sekitar 258 itu 200 halaman bergambar dan berwarna. Bergambar dan berwarna. Dari segi gambarnya ini berwarna. Nah, berikutnya di sini saya akan bahas dari ini daftar isi. Yang paling pertama yang saya bahas itu pemilihan benih. Ada pembahasan dari segi pemilihan benih itu baiknya seperti apa ada di sini. Yang bab pertama. Berikutnya bab kedua ini rekomendasi benih cabai beserta contoh gambarnya. Nah, ada banyak rekomendasi. Rekomendasi dari benih cabai rawit, benih cabai besar, cabai merah keriting dan cabai merah keriting lokal. Ini ada banyak rekomendasi beserta dengan contoh gambarnya beserta dengan ketinggiannya. Ketinggian dari dataran rendah maupun dataran tinggi itu tercantum di sini. Sengaja saya cantumkan dari dataran rendah maupun dataran tinggi per setiap benihnya supaya sahabat tani bisa menyesuaikan dengan dataran yang ada di tempat sahabat tani semua. Misalkan sahabat tani ada pada dataran tinggi di pegunungan, ya rekomendasi dari saya gunakanlah benih yang sesuai di label kemasannya bisa digunakan untuk dataran tinggi. Begitu sebaliknya, sahabat tani ada pada dataran rendah, ya gunakanlah benih yang sesuai pada label kemasan benih ada pada bisa digunakan untuk dataran ya rendah juga. Nah, seperti itu. Karena pengalaman saya pribadi, jika kita memaksakan istilahnya menanam suatu benih yang misalkan benih tersebut tercantum itu khusus untuk dataran rendah saja.
kita paksakan menanam pada dataran tinggi, itu sebenarnya tanaman atau cabenya tetap tumbuh, tapi pengalaman saya pribadi kurang maksimal. Pasti ada perbedaan. Entah itu dari segi produktivitasnya itu bisa berkurang atau berbeda, atau dari segi patogen penyakit atau hamanya itu lebih intens. Nah, misalkan kalau pada ya benih tersebut itu khusus untuk dataran rendah, itu terbilang kuat pada Phytophthora. Tapi pada saat kita menanam pada dataran tinggi, itu ternyata banyak yang terkena Phytophthora. Nah, atau pada kemasan label tersebut dia tahan misalkan tahan layu Fusarium. Nah, pada dataran rendah itu memang tahan terhadap Fusarium, tapi pada saat kita tanam pada dataran tinggi itu bisa saja terkena Fusarium. Seperti itu perbedaannya. Dan perbedaan lainnya ada banyak lagi. Jadi kalau kita memaksakan menanam benih cabai yang khusus pada dataran rendah ditanam pada dataran tinggi, itu dari segi perawatan itu lebih ekstra lagi dari segi perawatan. Nah, oleh karena itu saya lebih merekomendasikan di sini alangkah baiknya sahabat tani menanam ya sesuai datarannya saja. Jika memang benih tersebut itu bisa ditanam pada dataran tinggi, ya alangkah baiknya sahabat gunakan benih tersebut. Dan oleh karena itu di sini saya cantumkan banyak rekomendasi benih sesuai dengan datarannya supaya sahabat ini bisa memilih juga. Dan ada juga beberapa rekomendasi juga benih seperti apa sih yang mesti kita pakai. Di sini ada pembahasannya. Nah, berikutnya setelah memilih benih, berikutnya ada juga treatment seed. Nah, itu penting. Karena pengalaman saya pribadi, jika suatu benih itu melakukan treatment seed, pasti akan ada perbedaan. Benih yang menggunakan treatment seed dan benih yang tidak melakukan treatment seed itu akan ada perbedaan, terutama dari segi perkecambahannya. Pasti dari si benih yang menggunakan treatment seed, persentase perkecambahannya itu jauh lebih baik. Dan pada saat benihnya tumbuh, figur tanamannya akan lebih baik juga. Itu pengalaman saya pribadi. Nah, itu dari treatment seed. Di sini tertera bahan-bahan untuk treatment seed atau langkah-langkahnya seperti apa untuk treatment seed. Ada pada halaman 22 dari bab 3. Berikutnya untuk bab 4 di persemaian. Ini dibahas juga untuk di persemaian ada di segi media semainya itu seperti apa atau apa saja. Dari segi media semainya, berikutnya ada perbandingan pencampuran medianya itu seperti apa. Dan ada juga dari segi penyepraian, pemupukan, ada juga di sana pemupukan untuk pada saat persemaian ada. Nah, juga tempat persemaian seperti apa dan metode persemaian. Ada juga metode persemaian karena persemaian ada juga persemaian yang di bedengan, ada persemaian yang menggunakan polybag, ada atau persemaian yang menggunakan tray. Itu ada juga di sini. Di sini saya bahas juga. Berikutnya pengolahan lahan. Nah, di sini saya bahas juga yang ke bab 5 yaitu pengolahan lahan. Ada pembahasan tentang penggemburan tanah, ada juga pembahasan tentang membuat bedengan atau guludan. Nah, ini perlu sahabat ini pahami juga bedengan dan guludan itu mempunyai arti yang sama yaitu tanah yang ditinggikan. Nah, tapi ada perbedaannya. Perbedaannya untuk bedengan itu lebih lebar. Sehingga bisa ditanami beberapa tanaman atau tumpang sari. Sedangkan untuk guludan itu bedengannya lebih kecil dan biasanya ditanami ya satu baris. Biasanya ya cabai. Untuk itu pembahasannya ada di sini antara bedengan dengan guludan. Berikutnya, nah ini pupuk dasar cabai ada juga di sini, pupuk dasar cabai pada halaman 51 dari bab 6. Nah, ada juga pupuk organik padat, pembahasan tentang pupuk organik padat dan beberapa rekomendasi pupuk organik padat, ada juga pembahasannya. Pupuk kimia ada juga yang B, pupuk kimia, ada juga beberapa rekomendasi pupuk kimia apa yang mesti kita gunakan. Itu ada di sini. Berikutnya kabur pertanyaan. Dan di sini ada rekomendasi pupuk dasar. Ini keseluruhan dari pupuk dasar, dari pupuk organik padat, pupuk kimia, kabur pertanian. Jadi ini menjadi satu. Ada pada yang nomor D ini rekomendasi pupuk dasar dari halaman 65. Ini keseluruhannya ada di sini yang mesti kita gunakan seperti apa. Dan berikutnya dari nomor yang E-nya pupuk dasar lahan janda. Nah, ini ada juga untuk lahan janda ada di sini. Dari segi pemberian pupuk dasarnya seperti apa, entah itu pupuk organik padat atau pupuk kimia,
ada rekomendasinya pada halaman 67. Berikutnya, nah ini yang menjadi inti. Yang menjadi inti pada bab 7. Nah, pada bab 7 yaitu perawatan setelah pindah tanam. Nah, ini perawatan setelah pindah tanam untuk CMK, CMB, CRM keseluruhan cabai bisa diterapkan, digunakan. Nah, ini ada A-nya perawatan bagian 1 musim kemarau. Nah, dari segi perawatan bagian 1 musim kemarau ini nantinya ada misalkan contohnya dari pada saat pindah tanam itu apa yang mesti kita lakukan, bahan-bahan apa atau insektisida atau fungisida apa yang kita mesti gunakan. Ada juga dari segi pada saat 1 HST, 5 HST, 10 HST, 12 HST, seterusnya sampai ya 150 lebihan lah, 150 lebih HST itu tercantum di sini dari segi jadwal pengocoran, pemupukan, entah itu dikocor atau ditabur, ada di sini, dan jadwal penyepraian, entah itu dari insektisida, fungisida, pupuk daun, ada di sini. Dari segi perawatan bagian 1 musim kemarau. Berikutnya ada perawatan, ini rekomendasi pergantian insektisidanya. Nah, bila mana mungkin pada saat perawatan bagian 1 yang musim kemarau, itu ada juga perolingan insektisida. Nah, untuk perolingan insektisida tersebut ada pergantiannya. Ada pergantiannya yang bisa sahabat tani ganti. Misalkan sahabat tani di tempat sahabat tani dari segi insektisidanya itu tidak ada di toko pertaniannya. Nah, di sini ada yang saya rekomendasikan pergantian dari segi insektisidanya yang bisa sahabat tani ganti itu seperti apa. Itu yang B-nya halaman 97 ada pergantian insektisida rekomendasinya. Berikutnya yang C-nya perawatan bagian kedua. Nah, ini musim penghujan. Ada juga sama seperti bagian yang pertama dari segi pemindahan dari persemaian ke lahan utama itu masih seperti apa, dan dari 1 HST, 5 HST, seterusnya sampai dengan 150 lebih HST itu ada dari jadwal penyepraian dan jadwal pemupukannya. Entah itu ditabur atau dikocor ada keseluruhannya. Berikutnya yang D-nya ini perawatan bagian 3. Nah, perawatan bagian 3 ini musim hujan ke musim kemarau atau sebaliknya dari musim kemarau ke musim penghujan. Misalkan sahabat tadi menanam cabai itu pada musim kemarau. Pada musim kemarau itu pada fase vegetatif sahabat tadi menanam cabai. Berikutnya masuk pada fase generatif itu sahabat tani masuk pada musim penghujan. Nah, itu pasti dari segi perlakuan itu berbeda. Dari segi penggunaan insektisida, fungisida, atau pemupukan pasti berbeda. Nah, di sini ada. Begitupun sebaliknya, bila mana sahabat tadi itu menanam pada musim penghujan. Nah, berikutnya, pada saat masuk fase generatif itu ternyata sudah masuk musim kemarau. Nah, itu di sini ada juga. Nah, karena pasti berbeda pengaplikasian dari segi pengocoran atau pemupukan musim kemarau, musim penghujan itu beda. Dari segi penyepraian pun pasti berbeda. Karena pada musim penghujan yang lebih dominan itu patogen penyakit, yang lebih dominan menyerang. Dan pada musim kemarau yang lebih dominan menyerang yaitu dari hama. Nah, oleh karena itu dari segi perawatan ya pastinya berbeda. Nah, di sini ada yang nomor D-nya dari segi perawatan bagian 3 musim penghujan ke musim kemarau atau sebaliknya musim kemarau ke musim penghujan. Ada berikutnya yang nomor E, perawatan ini bagian 4-nya yaitu ada juga perawatan ya metode istilahnya yang lebih irit, yang lebih hemat. Yang ini diaplikasikan pada musim kemarau. Ada metodenya, metode yang misalkan sahabat tadi ingin jauh lebih hemat dari pengaplikasian insektisida, dari pengaplikasian pemupukan. Nah, bisa menggunakan perawatan bagian 4. Tapi ada catatannya sebenarnya di sini. Nanti catatannya penjelasnya ada pada buku ini. Karena untuk perawatan bagian 4, metode hemat atau metode irit itu ada beberapa persyaratannya. Ya, contohnya mungkin persyaratannya dari segi tanahnya seperti apa, dari segi resistensi hamanya itu seperti apa. Itu ada beberapa syaratnya supaya metode hemat atau metode irit ini bisa digunakan. Nah, berikutnya dari F, pemupukan pada tanah tingkat kesuburan rendah. Nah, musim hujan, tanahnya kurang subur. Nah, ini untuk nomor F ini khusus untuk tanah yang memang kesuburannya rendah. Di tempat saya ini misalkan tanahnya memang dari segi kesuburannya itu rendah, tanahnya jelek lah istilahnya tanahnya. Nah,
perawatannya ini untuk musim penghujan. Nah, bisa menggunakan yang nomor F ini. Tanahnya ya istilahnya kurang subur lah. Nah, di sini saya cantumkan juga pada halaman 156. Berikutnya yang G-nya pupuk tabur. Nah, di sini juga ada dari segi pemupukan yang khusus ditabur. Nah, ini saya cantumkan juga. Karena untuk dari segi perawatan yang tadi, yang pertama, yang pada bagian satu musim kemarau itu dominannya lebih ke arah pengocoran. Pupuknya dikocor, walaupun ada nanti di tabur ada juga. Nah, tapi untuk yang ini, yang G ini, bila mana sahabat ini ingin lebih ke arah pupuknya ditabur, saya juga cantumkan di sini yang G-nya halaman 166, itu bisa sahabat ini gunakan dari pupuk yang saya rekomendasikan ya ditabur atau dipendam. Berikutnya H-nya. Nah, ini rekomendasi perolingan insektisida. Nah, ada juga di sini ada juga rekomendasi perolingan yang lainnya. Walaupun di perawatan yang pertama dan perawatan yang bagian kedua itu sebenarnya ada perolingan insektisida, perolingan fungisida ada. Nah, tapi di yang H dan I ini saya cantumkan perolingan insektisida, perolingan fungisida sebagai cadangan atau pergantian bila mana sahabat ini ingin menggunakan perolingan dengan insektisida yang lainnya atau fungisida yang lainnya, atau bisa menggunakan ini nih yang solusi petani. Kan di solusi petani ada banyak perolingan insektisida, banyak perolingan fungisida. Nah, dari segi perolingan insektisida, perolingan fungisida ini bisa dimasukkan ke dalam perawatan bagian satu. Ini bisa dimasukkan, bisa nyambung dari segi banyaknya perolingan yang ada di sini. Berikutnya yang terakhir ini J, itu perawatan cabai tua. Nah, di sini juga saya cantumkan bagaimana mengurus atau merawat cabai yang memang sudah tua agar bisa produktif kembali. Di sini saya cantumkan juga. Nah, itu intinya di sini sebenarnya. Yang menjadi intinya di sini. Dari segi perawatan. Nah, itu sampai halaman 190. Berikutnya bab 7 dan bab 8 ya. Ini bab 8. Nah, bab 8 ini lebih ke arah pengendalian. Nah, ini dari pengendalian hama ulat gerayak dan ulat buah pada halaman 194. Ini dari segi insektisida yang saya rekomendasikan ada di sini untuk misalkan hama ulat gerayak, untuk ulat buah ini ada di sini. Berikutnya dari insektisida untuk tungau ada, untuk kutu daun persik, kutu kebul, untuk trips, untuk lalat buah. Nah, ini untuk insektisida keseluruhannya dari segi pengendalian ada. Bila mana memang di lahan sahabat tani tiba-tiba terserang semisalkan ada ledakan kutu daun, ada ledakan hama kutu daun, nah maka bisa menggunakan insektisida yang saya cantumkan di buku ini, yang khusus untuk hama kutu kebul atau kutu daun yang lainnya. Atau misalkan ada serangan hama lalat buah yang terbilang parah, nah di sini sudah ada juga insektisida yang saya rekomendasikan. Nah, bila mana insektisida ini misalkan kurang efektif, nah maka sekali lagi ada di sini solusinya. Nah, berikutnya ada juga yang ini yang layu bakteri dari segi fungisida atau bakterisida. Untuk layu bakteri ada, atau layu fusarium ada juga, atau Anthracnosa patek. Nah, bila mana di cabenya tiba-tiba terkena patek Anthracnosa, nah maka dari segi pengendalian saya cantumkan di sini ada beberapa rekomendasi fungisida dan tata caranya istilahnya untuk mengendalikan patek tersebut. Berikutnya dari Cercospora, Phytophthora alternaria. Nah, ini dari segi pengendalian di situasi memang bila mana tanaman cabai kita terkena hama maupun patogen penyakit, saya sudah siapkan di sini dari insektisida fungisidanya. Saya sudah siapkan. Nah, berikutnya kendala di lapangan dan cara mengatasinya. Nah, ini ada toksisitas pestisida dan pupuk bila mana di lahan sahabat ini semua tiba-tiba terkena atau secara tidak sengaja lahannya toksisitas karena pestisida atau pupuk. Di sini saya ada rekomendasi dari segi cara istilahnya untuk memperbaikinya lah, untuk memperbaikinya agar toksisitas tidak semakin parah, atau dari segi pemulihan dari setelah terkena toksisitas. Berikutnya ada defisiensi, kekurangan nutrisi. Nah, ini juga ada juga
defisiensi itu kekurangan nutrisi bisa dengan gambarannya saya sertakan juga. Misalnya kekurangan unsur hara nitrogen, fosfat, kalium atau unsur hara mikro seperti boron, mangan, zinc ini ada di buku ini dari fotonya dan rekomendasi dari segi memperbaikinya seperti apa ada juga di sini. Berikutnya dari ada nomor C-nya ini ada nemotada. Nah, ada dari segi nematisida dari segi pengendalian nemotada ada juga yang saya rekomendasikan. Berikutnya kendala saat musim hujan, ini kendalanya ada banyak. Nah, mungkin sahabat tani bisa membeli buku ini untuk bisa mengecek di dalam buku ini kendala saat musim hujan apa saja, karena ada juga banyak kendala khususnya pada musim hujan dan bagaimana cara mengatasinya ada di sini. Berikutnya cara mengatasi bunga rontok, pemulihan daun yang keriting, untuk virus mungkin dari segi bukan mengatasi karena untuk virus itu sendiri belum ada obatnya. Ya minimal kita bagaimana supaya tanaman yang terkena virus itu masih bisa tetap produktif. Nah itu yang saya ada pada buku ini. Nah berikutnya tanaman cabai tinggi tapi batang kecil mudah roboh. Ini juga ada cara mengatasinya. Blossom and root ada juga cara mengatasinya. Buah pecah atau unsur hara yang unsur hara yang memperkuat jaringan sel tanaman ada di sini. Berikutnya daun yang kecil, berikutnya mempercepat pematangan buah. Bagaimana caranya? Berikutnya merangsang pemunculan bunga, melebatkan bunga dan buah ada juga di sini. Berikutnya JPT dan pupuk SBT. Nah, di sini ada beberapa JPT dan ada juga rekomendasi pupuk SBT. Pupuk yang saya rekomendasikan yang bisa sahabat tani buat ini bonus dari saya. Sahabat tani bisa membuat pupuk SBT ini karena pupuk SBT ini sudah saya uji coba di lapangan dan hasilnya alhamdulillah sangat baik. Entah itu pupuk SBT yang dikocorkan atau pupuk SBT yang dispray itu ada di sini. Ini bonus buat sahabat tani semua, bisa sahabat tani praktekkan di lapangan. Dan yang terakhir yaitu bab 10 yaitu contoh gambar merek dagang yang berbeda. Ini yang terakhir itu merek dagangnya saja yang berbeda yang bisa sahabat tani pilih karena di setiap toko pertanian itu berbeda-beda ketersediaan dari pupuk daun atau pupuk tabur, pupuk kocor itu berbeda-beda. Oleh karena itu di sini saya ada beberapa contoh merek dagang yang lainnya yang bisa sahabat tani pilih sebagai pergantian. Pergantian bila mana memang di toko pertanian terdekat itu tidak ada yang saya rekomendasikan. Maka bisa mencari merek dagang yang berbeda. Nah, itulah pembahasan dari buku ini, Budidaya Cabai Metode SBT Sandy Barokah Tani ini yang bisa sahabat tani gunakan sebagai panduan menanam cabai khususnya ya untuk para petani pemula bisa menggunakan buku ini yang saya rekomendasikan sahabat tani memiliki ya keduanya saja langsung, tapi memiliki ini satu saja tidak masalah, silakan saja. Nah, Bu ini sampai di sini saja pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.